dan ini berimbas dikarenakan prodi pada dapodik kosong, sehingga untuk jabatan pun ini juga ikut-ikutan kosong. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang sampai saat ini ketika mau melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023, setelah kita membuat akun kemudian mengisi biodata, selanjutnya kita masuk di langkah yang kedua, yaitu memilih jenis seleksi, kemudian kita pilih untuk P3K Guru. Nah, selanjutnya di sini setelah kita memilih jenis seleksi P3K Guru, kita mendapatkan fakta bahwa untuk prodi pada dapodik ini kosong, dan ini berimbas dikarenakan prodi pada dapodik kosong, sehingga untuk jabatan pun ini juga ikut-ikutan kosong. Nah, kira-kira bagaimanakah cara mengatasi supaya di sini nanti prodi dapodik bisa terbaca dan juga jabatan bisa terbaca? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang ini sedang dibuka pendaftaran CPNS dan juga P3K 2023. Untuk pendaftaran P3K ini meliputi P3K Tenaga Guru, kemudian P3K Teknis dan juga P3K Tenaga Kesehatan. Langkah pertama tentunya di sini kita membuat akun dulu di sscsnbkn.go.id. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan proses pembuatan akun yang tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini, berikutnya di sini kita login ke akun kita masing-masing. Selanjutnya setelah berhasil membuat akun, kita login ke akun SSCSN dengan cara memasukkan nomor induk, kependudukan dan juga password yang sudah kita daftarkan. Berikutnya di sini kita bisa klik masuk. Dan selanjutnya pada tahap ini teman-teman diisikan dulu untuk biodatanya ya. Ini biodata dilengkapi dulu. Nah, kemudian setelah kita melengkapi biodata tanda tangan digital, kemudian kita lanjutkan pendaftaran, maka kita akan masuk ke tab yang kedua, yaitu memilih jenis seleksi. Nah, di bagian ini memilih jenis seleksi ini merupakan portal untuk pendaftaran kita. Setelah kita membuat akun SSCSN, di sini kita masuk ke portal. Berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita, ini nanti kita bisa memilih formasi, yaitu tersedia ada formasi P3K Guru, kemudian formasi CPNS, kemudian formasi P3K Teknis dan juga formasi P3K Tenaga Kesehatan 2023. Nah, di sini tentunya kita harus memahami bahwa ketika memilih jenis seleksi, di sini kita itu hanya diperkenankan untuk memilih satu jenis seleksi saja ya. Apakah kita ingin memilih jenis seleksi P3K Guru, Teknis maupun juga Kesehatan? Dan tentunya di sini kita berdasarkan pada kondisi kita masing-masing. Kalau saya itu guru yang terdaftar di dapodik misalkan dan mengidamkan untuk menjadi P3K Guru, maka di sini saya memilihnya P3K Guru. Kalau misalkan teman-teman mendaftar CPNS, untuk saat ini yang dibuka adalah kejaksaan, bidang kehakiman dan lain sebagainya, dosen, ini bisa memilih CPNS, teknis dan tenaga kesehatan, tentunya memiliki persyaratannya masing-masing. Dan di sini kita berfokus pada pendaftaran P3K Guru yang sampai saat ini adalah momentum bagi teman-teman pendaftar kategori pelamar kebutuhan umum untuk mulai melakukan pendaftaran. Nanti mulai di tanggal 4 ya teman. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di kalender, berarti tinggal menghitung jam lagi teman-teman nanti untuk yang pelamar umum ini sudah bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2023. Nah, setelah kita membuat akun dan juga login akun untuk P3K Guru, tentunya di sini kita pilih di sini yaitu P3K Guru. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian ini. Nah, ini nanti untuk pendaftaran yang kategori umum ini dibukanya tinggal menghitung jam lagi ya. Periode pendaftaran untuk kategori umum dimulai tanggal 4 Oktober 2023 pukul 12 siang ya, sampai nanti yaitu tanggal 9 Oktober. Nah, di sini untuk pukul 12 itu apakah pukul 12 siang, apakah pukul 12 malam, nanti kita pantau saja secara berkala di akun masing-masing. Untuk yang P3K Guru di sini terdeteksi secara otomatis yaitu dari data dapodik kita, yaitu di sini saya masuk dalam kebutuhan umum, kemudian adalah instansi saya. Nah, di sini nanti karena instansi saya di sini ini adalah kita mendaftarnya nanti di instansi saya ya, jadi nggak bisa untuk lintas instansi teman-teman. Nah, sekarang kita berfokus pada pembahasan kita. Coba kita scroll ke bawah ya. Dan tentunya di sini kalau misalkan saya cek ya pada media sosial maupun juga teman-teman yang bertanya di kolom komentar video sebelumnya, sebenarnya di sini sudah kita sering berikan tutorial cara mengatasi hal ini, yaitu prodi pada dapodik kosong, kemudian jabatan pun juga kosong.
Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya penyebab dari prodi dapodik yang kosong ini adalah dikarenakan teman-teman belum melakukan verifal ijazah. Nah, coba kita cek di sini ya. Nah, di sini mengapa di sini kita kosong? Itu adalah ini penyebabnya. Data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Silahkan perbarui data Anda di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan Kemdikbudristek pada aplikasi Verval Dapodik. Nah, kemudian proses verifikasi validasi memerlukan waktu sekian. Nah, selanjutnya di sini untuk prodi pada Dapodik kita yang kosong, itu ada alurnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk guru honorer melakukan pendaftaran P3K guru itu kan didasarkan pada Dapodik kita. Nah, dari data Dapodik kita itu berada di instansi mana, kemudian kita terdeteksi sebagai kebutuhan umum atau khusus, itu didasarkan dari riwayat karir, riwayat kerja di Dapodik kita, dan juga riwayat kelulusan seleksi di tahun 2021. Kalau misalkan saya guru honorer sekolah negeri, masa kerja kurang dari 3 tahun, otomatis dari Dapodik kita ini adalah saya terdeteksi sebagai ini. Nah, selanjutnya dari data Dapodik kita tentunya di riwayat karir dan juga pendidikan, di sana kan diberikan ijazah kan, ijazah kita tuliskan SD sampai dengan terakhir S1. Nah, kemudian setelah teman-teman di sini di Dapodik itu kan didaftarkan untuk yang ijazahnya itu apa gitu kan. Maka di sini teman-teman harus melakukan verifal ijazah di Info GTK. Setelah ijazah di Info GTK terverifikasi dan tervalidasi, maka di sini nanti prodi pada Dapodik ini akan muncul ya. Nah, cara mengatasi bagi teman-teman yang mungkin masih ada kendala seperti ini, nah di sini nanti silahkan teman-teman langsung klik sini. Nah, kita klik di sini. Aplikasi Verval Dapodik. Kita klik. Dan selanjutnya kita akan diarahkan ke bagian yang seperti ini. Nah, kemudian kita akan terdeteksi yaitu nama kita. Ini adalah verifal ijazah non Dapodik ya. Nah, di sini nama saya adalah ini. Kemudian NIK saya ini, tanggal lahir saya ini. Nah, selanjutnya di sini dari hasil verifal ijazah S1 D4 maka didapatkan data seperti ini. Nah, ini jenjang S1 saya, kemudian dan seterusnya kan. Nah, di sini dikarenakan ijazah saya ini terdapat di PD Dikti, maka hasilnya adalah yang seperti ini teman-teman. Selanjutnya tentunya antara kasus di akun satu dengan akun yang lain itu akan berbeda ya. Kalau misalkan teman-teman yang ijazahnya keluarnya di bawah tahun 2012, maka di sini wajib melakukan verifal ijazah dengan metode upload berkas. Tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman ijazahnya itu baru saja lulus misalkan antara 2012 sampai dengan 2023 ini, kemudian sudah terdaftar di PD Dikti, maka teman-teman perlu untuk melakukan verifalnya nanti melakukan verifal API ya. Kalau misalkan sudah dilakukan verifal ijazah, kemudian di sini ada tampilan hasil validasi ini menunggu verifikasi Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang, maka silakan teman-teman menghubungi di bagian Simtun ya, Dinas Pendidikan untuk disetujui ajuan verifal ijazahnya. Setelah itu nanti disetujui, maka langsung akan bisa muncul untuk kolom jabatan di SSCSN kita. Kalau misalkan di sini teman-teman belum melakukan verifal ijazah, maka teman-teman di sini silahkan klik tombol di sini, yaitu klik tombol ini untuk verifal ijazah. Ini bagi teman-teman yang belum melakukan verifal ijazah. Dan berikutnya setelah itu kita masukkan yaitu nama perguruan tinggi kita. Nama perguruan tinggi kita, kemudian nama prodi, kemudian jenjang, NIM, nomor ijazah. Nah, ini ya. Kemudian kita cek data ijazah. Dan selanjutnya teman-teman bisa cek data ijazah. Kemudian kalau misalkan ada data yang salah, misalkan tanggal lahir tidak sama dengan data Dapodik, silahkan disesuaikan dulu ya untuk penanggalannya. Jika sudah clear, maka di sini kalian bisa klik saya setuju, kemudian kita klik simpan. Setelah itu di sini kita bisa klik reload ya. Setelah itu teman-teman bisa menghubungi operator Dinas Pendidikan untuk nanti bisa disetujui teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa cek di akun SSCSN secara berkala, kemudian kalian login mencoba, nanti akan bisa ditemukan ya kalau sudah teratasi disetujui Dinas Pendidikan. Dan berikutnya nanti setelah dilakukan perlakuan dengan benar, maka di sini nanti akan bisa diketemukan yaitu di sini untuk prodi pada Dapodik ini adalah S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kemudian dengan ditemukannya prodi pada Dapodik, maka di jabatan pun juga akan bisa ditemukan. Jadi intinya di sini nggak muncul untuk prodi pada Dapodik itu ada permasalahan verifal ijazah. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.